Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Dan pada kisah Robert kali ini, bagaimana Robert yang sebelumnya sedang berburu di tengah hutan Kalimantan ya, tiba-tiba di rumahnya didatangi oleh Pak Rasid dan juga Rowan. Waduh, tapi nggak ada Robert di rumahnya ya, adanya hanya Sidang. Ini biasanya nih kalau Pak Rasid datang, pasti ujung-ujungnya ngerepotin Robert nih. Pasti ada keperluan ya, nggak mungkin Pak Rasid mau datang jauh-jauh ke rumah Robert cuma sekedar silaturahmi aja. Pasti ada keperluannya nih ya. Kira-kira keperluannya apa sih? Kira-kira seberapa repotnya sih Robert nantinya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Santet mematikan untuk pesaing bisnis Pak Rasid. Kisah Robert. Rowan, panggil Pak Rasid pada Rowan yang saat itu tampak sibuk dengan pekerjaannya. Ya Pak, jawab Rowan sambil menoleh ke arah Pak Rasid. Kau tahu si Andi kan? Aku benar-benar kesal pada orang ituan, ujar Pak Rasid. Memangnya kenapa Pak? Dia sudah membuat Pak Bambang membatalkan kontrak kerjasamanya dengan kita, jawab Pak Rasid. Wajah lelaki parubaya itu terlihat masam dan sesekali hembusan nafasnya terdengar nyaring. Jelas sekali Pak Rasid saat itu sedang emosi. Sekarang ayo, kamu ikut saya ke tempat Robert, ujar Pak Rasid. Tapi Pak, sudah, kamu tidak perlu khawatir masalah pekerjaanmu itu. Nanti saja selesaikan setelah kembali ke sini, potong Pak Rasid. Rowan terdiam. Kata-kata dari Pak Rasid terdengar seperti perintah yang tidak memberikannya kesempatan untuk menawar. Dia menelan ludah. Matanya sempat melirik ke arah pekerjaannya yang belum selesai itu. Tapi sebenarnya bukan pekerjaannya itulah yang membuat ia ingin menolak pergi bersama Pak Rasid, melainkan karena ia merasa tidak enak hati pada Robert. Sebab kedatangannya bersama Pak Rasid selalu saja karena ada urusan yang ujung-ujungnya pasti akan merepotkan Robert. Namun, tatapan tajam dari Pak Rasid membuat Rowan sadar kalau ia tak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan bosnya tersebut. Iya Pak, ucap Rowan akhirnya. Suaranya terdengar sangat pelan. Tanpa menunggu lama, Pak Rasid segera berbalik dan melangkah pergi. Sementara Rowan mengikuti di belakangnya. Hatinya diliputi rasa tidak tenang. Entah kenapa, ada firasat aneh yang menggelayut sejak langkah pertama mereka meninggalkan lokasi tempat kerja tersebut. Di hari itu juga, mereka berangkat menuju ke rumah Robert. Perjalanan ditempuh dengan waktu yang tidak sebentar, jalanan yang berliku, pepohonan rapat di kiri dan kanan membuat suasana semakin sunyi. Ditambah lagi, di sepanjang perjalanan Pak Rasid lebih banyak diam, sementara Rowan hanya sesekali melirik wajah bosnya tersebut. Malam itu, sesampainya mereka di rumah Robert, suasana justru tampak sepi. Pintu rumah tertutup rapat dan tak ada tanda-tanda aktivitas manusia karena lampu di dalam rumah pun juga tidak dinyalakan. Rowan mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban. Sepertinya kosong Pak, gumam Rowan. Pak Rasid mengernyit.
Dia melangkah mendekat, memperhatikan sekitar, dan mengintip ke dalam rumah melalui celah dinding yang sedikit renggang. Lalu, setelah yakin tidak ada orang di dalam, Pak Rashid terdengar menghela nafas panjang dengan wajah yang kecewa. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak, terdengar suara Sidang yang sedang mengomel, dan di kepalanya tampak terpasang sebuah senter kepala. Rowan, ujar Sidang begitu ia sudah dekat. Anak anjing siapa itu, Dang? Tanya Rowan. Ini punya aku. Dia ini suka kelayapan sampai keluar sana. Makanya aku kesal, jawab Sidang. Oh, Robert kemana, Dang? Tanya Rowan. Robert sudah beberapa hari ini tidak ada di rumah. Dia dan Samuel pergi ke hutan untuk berburu, jawab Sidang seraya membuka pintu rumah. Mendengar itu, rahang Pak Rashid mengeras. Tangannya juga tampak mengepal. Sementara itu, Rowan hanya bisa terdiam. Kapan dia akan pulang? Tanya Pak Rashid akhirnya. Wah, kalau itu saya juga kurang tahu pasti, Pak. Namanya juga orang berburu di hutan. Bisa 1 hari, 2 hari, bahkan kadang bisa sampai seminggu, jawab Sidang seraya mempersilahkan keduanya untuk masuk. Kemarin juga ada 3 orang yang datang ke sini mencari Robert, tapi Roberta tidak ada di rumah. Jadi mereka pulang dan berjanji akan datang lagi setelah 1 minggu, ujar Sidang melanjutkan. Rowan melangkah masuk setelah Pak Rashid juga masuk ke dalam rumah. Tapi aku yakin Robert pasti tahu kalau kalian datang kemari. Mungkin saja besok dia sudah pulang, kata Sidang. Sementara itu di dalam hutan, gelap telah sepenuhnya menyelimuti tempat itu. Tepat di saat itu, Robert dan Samuel memang sudah dalam perjalanan pulang. Dengan di masing-masing punggung mereka terdapat seekor babi hutan yang berukuran cukup besar. Langkah mereka tampak lincah memilih jalan di antara akar pohon dan semak. Bet, sebentar Bet, aku mau minum dulu, ujar Samuel yang berjalan di belakang. Robert lantas menghentikan langkahnya. Sementara di belakang, Samuel langsung meletakkan beban di punggungnya ke tanah. Setelahnya, barulah dia menghela napas panjang, lalu mengambil botol dan meneguk airnya dengan tenang. Kurasa makin sunyi ya, Bet, gumam Samuel setelah ia puas minum. Robert mengangguk pelan. Ya, kau benar. Dari tadi, aku juga merasa begitu. Biasanya masih ada suara hewan-hewan malam ataupun serangga, tapi ini tidak ada sama sekali, kata Robert. Iya betul, Bet, saut Samuel seraya meregangkan tubuh yang mulai terasa pegal setelah sangat lama berjalan sambil membawa babi yang cukup besar itu di atas punggungnya. Bet, menurutmu Rowan itu subur atau tidak ya? Tiba-tiba Samuel bertanya dengan topik yang cukup aneh. Maksudmu? Subur itu apanya? Tanya Robert. Susah memang bicara dengan orang yang tidak berpengalaman, ujar Samuel. Robert mengerutkan alisnya. Subur itu banyak maknanya, Sam. Maksudmu itu subur seperti apa? Ujar Robert. Kira-kira menurutmu, apakah dia dan Ranti itu akan cepat punya anak, Bet? Robert menatap Samuel dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ya itu kan urusan mereka. Mana aku tahu cepat atau lambatnya. Namanya juga sudah menikah. Kan memang wajar kalau suatu saat dia akan punya anak, kata Robert. Mendengar itu, Samuel langsung menghela nafas panjang. Kalau begitu, aku harus cepat, ujar Samuel nyaris tak terdengar. Apanya? Tanya Robert. Tidak, bukan apa-apa, Bet. Sam, panggil Robert serius. Ya, Bet, kau tidak punya niat buruk terhadap mereka kan? Bagaimanapun juga, mereka itu adalah adik-adikku. Walaupun mereka tidak sedarah, tapi aku menyayangi mereka sama seperti aku menyayangimu. Aku tidak rela kehilangan salah satu di antara kalian. Kalian itu seperti nyawaku. Kalau hilang satu, itu sama artinya dengan hilang sebagian nyawaku, ujar Robert. Samuel menatap Robert dengan tajam. Jadi kau mencurigaiku, Bet? Tanya Samuel dengan suara bergetar. Jujur saja, iya, Sam. Beberapa kali kau menanyakan hal yang aneh tentang Rowan padaku. Apa maksudmu sebenarnya?
Samuel terdiam sejenak, lalu kemudian tertawa. Tawanya itu terdengar menggema di dalam hutan yang sepi itu. Ah, Bet, aku tahu, Bet. Kau itu sangat menyayangi mereka. Dan aku juga tahu, kau memang masih ragu dan tidak sepenuhnya mempercayaiku. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Bet. Aku tidak punya niat buruk terhadap kesayanganmu itu, ujar Samuel, lalu kembali menaikkan barang bawaan serta babinya ke atas punggung. Robert menghela nafas panjang. Sesaat matanya terpejam, menyadari kesalahannya yang sudah menanyakan hal-hal yang bisa membuat Samuel tersinggung. Aku minta maaf, Sep, ucap Robert. Namun Samuel yang saat itu sudah berjalan lebih dulu hanya mengangkat tangannya dan semakin mempercepat langkahnya. Di rumah Robert sudah banyak yang berubah ya? Siapa yang beli barang-barang ini? Tanya Rowan. Ya jelas Samuel lah. Kalau aku mana punya uang, Wan, jawab Sidang. Rowan mengamati setiap detail rumah itu. Sampai kapan ditinggal di sini? Tanya Rowan. Wah, entah. Tapi makin lama ya makin bagus. Soalnya Samuel itu tidak pelit, Wan. Dan dia juga sangat royal padaku, ujar Sidang. Mendengar itu, Rowan hanya mencibir. Dia sanggup tidur denganmu ya? Ejek Rowan. Sanggup. Namanya juga orang baik. Oh begitu. Jadi menurutmu aku ini orang jahat? Begitu? Sidang tertawa. Kau yang mengaku, Wan, bukan aku yang bilang, saut Sidang di sela tawanya. Dasar, ujar Rowan seraya memberi ancang-ancang ingin memukul Sidang, membuat Sidang langsung menghindar. Oh iya dong, apa selama di sini dia pernah bercerita tentang istriku padamu? Ini aku jawab jujur ya. Jangan bilang kalau aku membela Samuel nih, Wan. Karena memang selama di sini Samuel, dia tidak pernah tuh menceritakan apapun tentang istrimu. Dan dia juga tidak menunjukkan ketertarikan pada istrimu, Wan. Lagi pula ya, Wan, kalau aku lihat-lihat, Samuel ini ganteng, tinggi, berduit pula, Wan. Mana mungkin dia mau mengejar istri orang? Apalagi saingannya juga ganteng sepertimu. Tapi yang lebih penting, aku yakin memang dia tidak punya ketertarikan khusus terhadap istri orang, Wan. Dan dari penilaianku ini, Samuel ini menyukai perempuan-perempuan yang seksi, Wan. Ini maaf ya, bukannya aku bermaksud menjelek-jelekan istrimu. Istrimu itu memang cantik. Tapi maaf ini, sekali lagi maaf. Istrimu itu tipe yang polos lugu begitu. Nah, kalau tipenya Samuel ini yang agak-agak liar, Wan, agak-agak nakal. Duh, bagaimana sebutannya? Pokoknya yang seksi-seksi, Wan, ujar Sidang. Rowan menghela nafas panjang. Ia mengalihkan pandangannya ke arah deretan baju-baju Samuel yang tersusun rapi. Begitu ya, gumam Rowan. Iya, Wan, setahuku memang begitu, sahut Sidang, kemudian merebahkan tubuhnya. Namun sesaat kemudian ia kembali duduk. Oh iya, Wan, kalau menurutku kamu itu jangan terlalu berburuk sangka pada Samuel. Karena coba kau pikir-pikir, kalau semisal Samuel memang punya niat jahat, kurasa dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa membunuh kita semua sekaligus. Itu tentu lebih mudah daripada harus repot-repot bermanis-manis bersandiwara di depan kita. Dan aku yakin Robert juga pasti akan tahu kalau ada hal yang tidak beres. Ya kan, Wan? Ujar Sidang dengan raut wajah yang sangat serius. Rowan terdiam. Ucapan Sidang barusan memang ada benarnya. Meski perasaan tidak nyaman di dadanya tidak bisa hilang begitu saja. Aku hanya tidak ingin ada hal buruk yang terjadi pada Meranti, ucap Rowan lirih. Aku mengenal Samuel. Memang tidak sedalam kau mengenalnya. Yang aku kenal, dia adalah orang jahat yang bahkan hampir saja membunuh Robert, yaitu kakaknya sendiri. Jadi kupikir dengan kakaknya saja dia berani seperti itu, apalagi dengan orang lain, ujar Rowan melanjutkan. Sidang mengangguk pelan. Ya, tapi wajar kalau kau merasa khawatir, Wan. Kau ini kan suaminya Ranti. Tapi percayalah, Wan, sejauh ini aku belum melihat tuh tanda-tanda yang aneh pada Samuel. Dan lagi pula, Wan, kalau kau percaya dengan cinta Ranti terhadapmu, ya kau tidak perlu takut dia akan berpaling haluan dengan Samuel. Tapi dengan kau yang mencurigai mereka,
Itu sama artinya kau tidak percaya sama istrimu sendiri. Kalau aku di posisi Ranti, aku pasti akan sangat kecewa, ucap si Dang. Kau tidak tahu saja, Dang. Dulu Ranti bahkan pernah hampir menerima teman lamanya yang anak guru itu. Dan sejak saat itu, aku benar-benar sulit untuk percaya, ujar Wan. Ya tapi itu kan juga salahmu sendiri, Wan. Kau itu dulu menggantungnya, terus menghilang tanpa kabar. Sedangkan perempuan itu kan butuh kabar, butuh kejelasan dan kepastian. Lalu dulu di saat kau menghilang, anak guru itu muncul dan dengan gencara menunjukkan perhatian dan keseriusan yang Ranti butuhkan. Ya jadi wajar saja kalau saat itu Ranti hampir goyah. Tapi sekarang ini kan kalian sudah saja jadi suami istri. Sudah bukan masanya lagi untuk membuat pilihan-pilihan begitu. Jadi lupakan sajalah masa lalu dan bersikaplah lebih dewasa, ujar si Dang. Rowan menghela nafas panjang, lalu kemudian ia mengangguk. Ya, aku akan mencoba berprasangka baik pada Samuel, kata Rowan pada akhirnya. Nah begitu dong, itu baru namanya Rowan. Ya sudah ya, aku capek pidato terus. Aku tidur duluan ya, ujar si Dang yang diiringi dengan suara kentutnya yang nyaring. Sialan kau Dang, umpat Rowan seraya menutup hidung. Sementara si Dang hanya tersenyum sambil memejamkan mata. Sementara itu di dalam hutan, Robert dan Samuel sudah tiba di pinggiran sungai. Akhirnya sampai juga, ujar Samuel ketika mereka sudah tiba di tepian sungai. Istirahatlah dulu, aku akan mengambil besinya, kata Robert. Masalah istirahat tidak perlu kau suruh. Aku memang ingin tidur dulu sebentar, jawab Samuel. Robert mengangguk singkat, lalu menurunkan babi hutan hasil buruan dari punggungnya. Setelah itu, barulah dia mulai melangkah ke arah di mana mesin cheese-nya ia sembunyikan saat pertama kali mereka datang ke hutan tersebut. Sementara Robert pergi, Samuel terlihat sudah merebahkan tubuhnya di dekat 2 ekor babi hutan hasil buruan mereka itu. Waktu berlalu tanpa terasa. Kabut tipis mulai turun di sekitar sungai dan dingin perlahan merayap menusuk kulit Samuel. Terlelap dengan posisi miring, satu tangannya bahkan masih menggenggam gagang parang, seolah tetap siaga dengan segala hal buruk yang kemungkinan bisa terjadi padanya di tempat itu. Pelan tapi pasti, fajar pun mulai menyingsing. Cahaya merambat di sela pepohonan mengusir gelap yang semalam menyelimuti hutan. Dari balik semak, langkah kaki terdengar mendekat. Robert muncul sambil memanggul mesin cheese-nya. Nafasnya agak memburu, keringat membasahi pelipisnya meski udara pagi terasa dingin. Robert menghentikan langkahnya sejenak dan menatap langit yang mulai terang. Pagi ternyata sudah tiba, gumamnya lirih Robert, lalu meletakkan mesin itu di dekat sungai, tepat di samping 2 ekor babi hutan hasil buruan mereka. Di saat yang bersamaan, Samuel pun terbangun. Sudah pagi ya, katanya sambil mengucuk mata. Ya, itu artinya semalaman kita tidak tidur, jawab Robert. Samuel terduduk memandangi sungai yang alirannya mulai terlihat jelas seiring dengan bertambahnya cahaya. Itu tidak sepenuhnya benar, karena aku baru saja tidur, kata Samuel setelah ia terdiam cukup lama. Robert tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia langsung menarik badan cheese-nya dan memasang mesin cheese pada badan cheese tersebut. Setelah mesin terpasang, barulah ia menyuruh Samuel untuk membantunya memindahkan barang-barang bawaan ke dalam cheese, termasuk kedua ekor babi hutan buruan tersebut. Syukur-syukur kalau di tengah jalan tidak karam, ujar Samuel setelah berada di dalam cheese seraya menepuk badan babi yang sudah mati itu. Tidak akan karam kalau kau tetap diam dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat air masuk, kata Robert. Setelah berkata seperti itu, Robert pun lantas menghidupkan mesin cheese-nya. Seketika, suara mesinnya memecah kesunyian pagi beradu dengan gemericik air sungai yang mengalir perlahan. Pelan-pelan, cheese mereka pun mulai bergerak mengikuti arus yang mengalir. Terlihat
Di sisi kanan tepian sungai tampak barisan pepohonan tinggi yang rimbun. Sesekali, air sungai yang dingin memercik ke sisi Cis dan kadang membasahi lengan mereka. Udara pagi itu terasa lembab. Kabut tipis masih setia menemani perjalanan mereka, membuat jarak pandang sedikit terbatas. Sesekali, terdengar suara burung-burung hutan yang mulai berkicau riang menyambut datangnya pagi. Sementara itu di depan Robert, terlihat Samuel mengedarkan pandangannya ke sekeliling sambil tersenyum cerah menikmati suasana yang tenang itu. Cis terus melaju, melewati tikungan demi tikungan sungai. Di beberapa bagian, aliran air menjadi lebih deras, membuat Robert lebih berhati-hati. Di kejauhan, samar-samar mulai terlihat perubahan. Pepohonan yang semula rapat perlahan mulai jarang. Tepi sungai yang tadinya liar dengan pepohonan dan semak-semak kini pun mulai menunjukkan tanda-tanda sering dilewati manusia. Terlihat deretan pohon karet, bekas pijakan kaki baru di lumpur, serta Cis yang ditinggal oleh pemiliknya di tepi sungai. Cukup menunjukkan kalau mereka sudah sangat dekat dengan desa. Itu desa, gumam Samuel sambil menunjuk ke depan, senyum di wajahnya semakin melebar. Robert mengangguk dan tangannya tetap mantap mengendalikan kemudi. Sungai di pagi itu tampak lebih damai. Beberapa cis kecil tampak terikat di tepi jamban dan lanting. Sebagian cis itu kosong, sebagian lain berisi barang-barang milik warga yang ingin berangkat menggayat ke hutan seperti jerigen minyak, gergaji mesin, dan perbekalan lainnya. Suara orang-orang mulai terdengar, tawa anak-anak, percakapan para orang dewasa, serta bunyi palu yang digunakan untuk memperbaiki perahu milik warga bercampur menjadi satu, memecah kesunyian yang sejak semalam menemani mereka. Cis Robert perlahan mendekat ke arah lantingnya, dan kedatangan Robert itu membuat beberapa warga yang sejak tadi beraktivitas langsung menoleh. Robert pulang, kata salah satu warga. Weh, mereka bawa babuy. Aku pulang dulu, kasih tahu inaiku, ujar seorang anak kecil yang langsung bergegas menaiki tangga lempang. Beberapa pasang mata tertuju pada muatan di dalam Cis. 2 ekor babi hutan berukuran cukup besar langsung mencuri perhatian mereka. Wah, dapat banyak kali ini, seru salah satu warga sambil mendekat. Robert mematikan mesin cisnya, dan seketika suara bising dari mesin cis itu pun berhenti, tergantikan oleh gemericik air dan riuhnya suara orang-orang yang mulai berkumpul di tepi sungai mengantri untuk membeli daging babi hutan yang merupakan hasil buruan Robert. Robert langsung memberi perintah pada Samuel untuk mengikatkan tali cis pada paku O yang sudah tersedia di panggar lanting tersebut. Setelah mengikatkan tali cis, Samuel langsung meregangkan tubuhnya yang pegal. Capeknya, kata Samuel sambil memukul pelan baunya itu. Beberapa amang-amang langsung menuruni anak tangga lempang untuk membantu mereka memindahkan babi hasil buruan ke atas lanting. Di saat bersamaan, lanting terdengar berderit menahan beban, namun meski begitu, lanting tersebut tetap kokoh. Dengan gerakan terampil, Robert mulai memisahkan kepala dari babi tersebut dari badannya. Bet, aku 2 kilogram ya, ujar salah satu amang-amang. Iya bang, sebentar ya, ujar Robert. Sam, tolong ambilkan pisau kecil di dalam lanting, suruh Robert. Dengan malas, Samuel beranjak menuju ke arah pintu lanting dan membuka pintunya. Matanya menyapu isi lanting tersebut dengan cukup teliti untuk mencari keberadaan pisau yang diminta oleh sang kakak. Namun, tiba-tiba saja, kau siapa? Ujar Samuel saat dia melihat seorang gadis duduk meringkuk di sudut ruangan itu.
Robert, panggil Samuel. Beberapa amang-amang yang memang masih berada di depan lanting langsung mendekat ke arah pintu dan mereka sama-sama melihat ke arah gadis yang ada di dalam lanting tersebut. Itu anak yang kemarin datang kemari mencari orang yang bernama Mikael, kan? Ujar salah satu amang-amang. Ya, gadis itu kemarin sempat berkeliling desa untuk mencari pacarnya yang katanya bernama Mikael. Kami bilang, di sini tidak ada orang dengan nama seperti itu. Kalau Michael ada, anak si Itut, tapi kan dia masih kecil, sahut amang-amang yang lain. Robert membersihkan tangannya, lalu kemudian ia melangkah pelan mendekati gadis itu. Begitu sudah dekat, Robert melihat dengan jelas tubuh gadis tersebut tampak gemetar, pakaiannya kusut dan kotor. Sementara rambutnya yang panjang juga terurai acak dan sebagian menutupi wajahnya yang pucat. Kedua lengannya tampak erat memeluk lutut seperti orang yang sedang ketakutan. Kau tidak apa-apa? Tanya Robert dengan nada suara serendah mungkin. Gadis itu mengangkat kepalanya perlahan, menampakkan sepasang mata yang sembab dan kemerahan. Ia menatap Robert, lalu Samuel, dan kemudian para amang-amang di belakang mereka dengan raut wajah ketakutan. Maaf, aku masuk tanpa izin, tapi aku benar-benar tidak mencuri apapun di sini. Aku hanya menumpang beristirahat, kata gadis itu pada Robert. Suaranya terdengar bergetar dan matanya juga mulai berkaca-kaca. Ya, tidak apa-apa. Aku pun tidak marah. Hanya saja di sini kotor, karena memang lanting ini digunakan hanya untuk menaruh barang-barang, kata Robert. Sam, tolong ke rumah ya. Ambilkan makanan dan minuman, kata Robert pada Samuel. Mendengar hal itu, Samuel langsung melotot dan menunjuk dirinya sendiri. Hah? Aku? Robert mengangguk. Daripada bolak-balik seperti itu, kenapa tidak dia saja yang dibawa ke rumah? Tanya Samuel. Robert tidak menjawab, namun matanya menatap satu persatu ke arah amang-amang di sana. Tidak apa-apa. Kalau diajak ke rumahmu, kasih makan dulu lah, biar dia lebih tenang. Kami yakin Robert pasti bisa membantunya menemukan orang yang bernama Mikael yang dia cari-cari itu, kata salah satu amang-amang yang mewakili yang lain. Nah, ini kalian semua yang menjadi saksi ya, ujar Robert. Amang-amang itu mengangguk. Sudah Sam, bawa saja dia pulang ke rumah, kasih makan dan biarkan dia istirahat dulu. Nanti baru kita tanya pelan-pelan, kata Robert pada Samuel. Samuel terdiam sejenak, tatapannya kembali mengarah pada si gadis yang masih meringkuk. Untuk sesaat, wajah Samuel tampak ragu. Samuel menghela nafas pendek. Ayo, baiklah, ucapnya kemudian. Ia lalu mendekat dan menyentuh bahu gadis itu. Gadis tersebut tersentak kecil, namun tidak menghindar. Ayo, istirahat ke rumah kami, ucap Samuel. Gadis itu menatap Samuel ragu-ragu, lalu melirik ke arah Robert seolah mencari kepastian. Robert mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa gadis itu akan aman dan baik-baik saja kalau dia ikut bersama Samuel. Jangan takut, ikut saja dengan dia. Dia itu adikku, kata Robert. Perlahan, gadis itu bangkit berdiri. Tubuhnya sempat oleng, membuat Samuel refleks menahan lengannya. Sentuhan itu membuat gadis tersebut kembali menegang. Melihat reaksi gadis itu, Samuel segera melepaskan dan menjaga jarak. Pelan-pelan, ujar Samuel singkat. Beberapa amang-amang yang sebelumnya berdiri di depan pintu itu langsung memberi jalan agar Samuel dan gadis itu bisa lewat. Tatapan para amang-amang tampak penuh rasa iba menatap gadis tersebut. Samuel membawa gadis itu menaiki tangga lempang, lalu berjalan menjauh dari lanting menuju arah rumah Robert. Sementara itu, Robert kembali ke tempat semula. Ia mengambil pisaunya lagi, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Aku 1 kilo, Bet, ujar seorang amang-amang. Ya, jawab Robert singkat.
Pisau di tangannya bergerak cepat. Daging babi dipotong dengan rapi, ditimbang, lalu dibungkus dengan plastik bening yang memang selalu tersedia di lanting itu. Satu persatu warga datang dan pergi setelah membeli daging babi hutan tersebut. Sementara itu, Samuel berjalan cukup cepat, namun ia tetap memastikan gadis itu mampu mengimbangi langkahnya. Sepanjang jalan, gadis tersebut lebih banyak diam. "Siapa namamu?" tanya Samuel akhirnya tanpa menoleh. Gadis itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. "Nara," katanya pelan. Samuel mengangguk singkat. "Aku Samuel." Tak ada percakapan lanjutan setelah itu. Sampai akhirnya mereka berdua tiba di jalan setapak yang mengarah ke rumah Robert. Samuel sempat mengernyit kala melihat ada Rowan di teras rumah itu. "Siapa itu? Robert mana?" tanya Rowan saat Samuel dan Nara sudah tiba di depan rumah. "Robert masih jualan babi. Kau datangi saja ke lanting kalau memang sudah rindu berat pada kakak angkatmu itu. Lalu peluk, cium dia sampai puas," ujar Samuel ketus. Setelah berkata seperti itu, Samuel lantas melangkah masuk melewati pintu. Tak lupa juga ia mempersilahkan Nara untuk masuk. "Ayo," kata Samuel seraya mengajak Nara untuk masuk ke dalam kamar. Sidang yang saat itu sedang memakan mie mentah sambil duduk bersandar langsung ternganga saat melihat Samuel membawa gadis itu masuk ke dalam kamar mereka. "Gantilah pakaianmu dengan ini, atau kau mau mandi dulu?" ujar Samuel setelah memberikan kemejanya dan celana jeans pendeknya yang masih baru. "Kalau mandinya di mana?" tanya gadis itu pelan. "Di teras dapur. Tenang saja, di sini aman. Tidak ada siapa-siapa selain kami. Kau bisa mandi dengan tenang kalau kau mau." "Kau mau mandi?" Gadis itu mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita mandi. Maksudku, ayo aku antar mandi," jawab Samuel. Lagi-lagi gadis tersebut hanya mengangguk. Melihat itu, Samuel pun lantas mengambil handuknya dan memberikannya pada gadis tersebut. "Pakai saja handukku. Tenang saja, aku sehat. Tidak punya penyakit kulit ataupun penyakit menular lainnya," kata Samuel. Nara tersenyum tipis. "Aku juga sehat dan tidak punya penyakit," kata gadis itu pelan. Samuel mengangguk lalu berjalan lebih dulu keluar dari kamar. "Kenapa kau, Dang?" tanya Samuel dengan alis berkerut saat melihat Sidang yang terus menatapnya. "Tidak, Bang El, bukan apa-apa. Aku hanya kagum," jawab Sidang kikuk. "Kagum? Kau sudah masak nasi belum?" tanya Samuel lagi. "Sudah, baru juga matang. Cuma belum ada lauknya," jawab Sidang sambil menatap Samuel dan gadis itu yang berjalan ke arah dapur. "Ini airnya, ini sabun, dan ini samponya. Kau bisa mandi di sini," kata Samuel. "Terima kasih," ucap Nara. "Sama-sama. Kalau begitu mandilah. Aku akan memasakkan sesuatu untukmu," kata Samuel. Ia lalu berbalik dan kembali masuk ke dapur, meninggalkan Nara seorang diri di teras dapur tersebut. Gadis itu tidak langsung mandi, melainkan terlebih dulu memandangi sekeliling tempat itu untuk memastikan kalau di sana tidak ada siapa-siapa. Beralih ke lanting, saat itu matahari sudah semakin meninggi. Daging buruan dari 2 ekor babi itu juga sudah hampir habis terjual. "Terima kasih ya, Bet," ucap salah satu amang-amang seraya mengangkat kepala babi yang diberikan Robert secara cuma-cuma. Robert mengangguk, dan setelah semuanya selesai, ia mencuci tangannya di sungai, lalu duduk sejenak di pinggir lanting untuk mengistirahatkan tubuhnya yang sudah sangat terasa lelah. Namun, saat matanya mulai terpejam, lanting berderit dan seseorang berjalan mendekatinya. "Kak Robert, dagingnya masih ada?" tanya perempuan muda itu pada Robert. "Sudah habis. Sisa 2 kilo untuk orang-orang di rumahku," kata Robert. "Ya, sayang sekali. Padahal aku sangat ingin makan daging babi hutan."
Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian ia memotong daging miliknya itu dan memberikannya sedikit pada perempuan tersebut. "Ambil untukmu," kata Robert. "Terima kasih banyak, Kak." Robert hanya mengangguk. Lalu setelah perempuan itu pergi, Robert menceburkan dirinya ke sungai. Dinginnya air dan hangatnya matahari pagi itu benar-benar paduan yang sangat menyegarkan. Setelah selesai sebunan, Robert pun pulang ke rumah dengan memakai pakaian basahnya. Pada saat Robert sudah sampai di rumah, terlihat di teras rumah ada Pak Rashid dan juga Rowan yang sedang berbincang. Pak Rashid langsung menyapa Robert dengan senyuman, begitupun juga dengan Robert yang membalas sapaan Pak Rashid dengan hangat. "Wah, aku sudah menunggu Robert," kata Pak Rashid. "Ya, aku tahu. Tunggu sebentar ya, aku ganti baju dulu," ujar Robert seraya berjalan terus ke arah teras dapur. Di sana terlihat Samuel sudah berdiri tanpa baju, menatap ke arah pepohonan di belakang. "Dia kan orang yang membuatmu hampir mati waktu itu?" tanya Samuel tanpa menoleh. "Bagaimana gadis itu? Apa dia sudah makan?" tanya Robert sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Samuel menoleh. "Jangan pernah lakukan apapun yang diminta orang tua itu secara gratis," ujar Samuel tegas. "Sam, tolong ambilkan pakaianku di kamar ya," kata Robert. Samuel berdengus kesal karena Robert tak menanggapi, namun ia juga tak membantah dan langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan pakaian Robert. Setelah berpakaian, Robert pun keluar menemui Pak Rashid, sementara Samuel memasak di dapur bersama Sidang. Kurasa kurang tepat ya kalau kita memasak daging babi ini, Bang El, karena Rowan sudah masuk Islam dan Islam itu melarang umatnya memakan babi, kata Sidang. Siapa bilang aku ingin memasak daging ini? Aku hanya memberikan rempah-rempah dan garam supaya tidak busuk. Oh ya, sebagian daging ini bawa saja ke rumahmu, berikan untuk orang tuamu, ujar Samuel. Wah, yang benar. Makasih banyak ya Bang El. Samuel hanya mengangguk. Oh iya dong, kau sudah mendapatkan motor bekas yang mau dijual? Tanya Samuel seraya beranjak untuk mencuci tangannya. Ada Bang El, motor milik Martono, Matic, jawab Sidang. Berapa? 7 juta Bang El, barangnya juga masih lumayan bening. Oke, besok kita cek. Kalau kau suka, kita ambil, kata Samuel. Sidang terbelalak. Serius Bang El? Samuel mengangguk. Sementara itu di teras depan, Pak Rashid dan Robert. Jadi kedatangan kami kemari karena ingin meminta bantuanmu, Bet. Aku ingin menyingkirkan satu orang. Orang itu bernama Andi. Ya, dia itu salah satu pendatang baru di dunia bisnis. Tapi meskipun masih terbilang pemula, dia itu sangat pintar memanipulasi orang-orang, memutarbalikkan fakta, dan menjelek-jelekan orang. Dan gara-gara dia, kontrak kerja sama kami dengan salah satu rekanan bisnisku dibatalkan. Tidak hanya itu, namaku juga dibuatnya buruk di mata rekan-rekan bisnisku, sehingga banyak yang mulai meragukan aku. Aku benar-benar marah dan kesal, sampai-sampai aku ingin dia mati, ujar Pak Rashid. Raut wajahnya terlihat penuh amarah. Robert menyandarkan punggungnya pada dinding. Andi, gumamnya pelan. Sepertinya aku tahu siapa dia, lanjut Robert. Benarkah? Apa dia juga pernah kesini? Tanya Pak Rashid dengan raut menegang. Robert menghela nafas panjang, lalu memberitahukan ciri-ciri orang bernama Andi yang pernah datang ke rumahnya. Ya, benar, itu dia. Apa yang dia lakukan di sini, Bet? Ujar Pak Rashid. Waktu itu, kalau tidak salah, dia hanya meminta pagar diri, jawab Robert. Helaan nafas Pak Rashid terdengar berat. Meskipun dia pernah meminta bantuanmu, apakah kau bisa menghabisinya untukku, Bet? Tanya Pak Rashid. Sebenarnya itu mudah sekali. Hanya saja aku tidak ingin berkhianat. Tapi kalau ada orang yang merusak pagar diri yang kupasang itu, aku tidak akan menghalanginya, jawab Robert. Tangan Pak Rashid mengepal. Masalahnya siapa yang bisa melakukan itu selain kau, kata Pak Rashid. Robert tertawa kecil.
Banyak, Pak. Banyak sekali. Aku hanya salah satu di antara mereka, jawab Robert. Kalau begitu, apa kau bisa memperkenalkan aku dengan orang yang sama hebatnya denganmu? Robert langsung mengangguk. Samuel, Sam, panggil Robert. Tidak lama kemudian, Samuel pun keluar. Raut wajahnya terlihat kesal. Apa? Tanya Samuel. Nah, dia ini adikku. Aku sempat hampir mati dibuatnya. Tidak usah aku ceritakan ya, karena ini masalah pribadi. Yang pasti, dia ini sama sepertiku, bahkan lebih brutal jika harus dibandingkan denganku, ujar Robert. Pak Rashid langsung mengangguk. Ia tersenyum sambil menatap Samuel. Tapi jasaku tidak murah. 1 nyawa 20 juta, ujar Samuel. Pak Rashid langsung menelan ludahnya mendengar angka yang disebutkan oleh Samuel barusan. Ya, tidak masalah. Asal dia langsung mati, kata Pak Rashid. Kau bawa uangnya. Kalau kau bawa uangnya, aku akan kerjakan malam ini. Dan malam ini juga, kau akan mendengar kabar kematiannya. Bagaimana? Pak Rashid langsung mengangguk setuju. Dia lalu kemudian menyuruh Rowan untuk mengambilkan uangnya. Dan uang itu kemudian langsung diberikan Pak Rashid pada Samuel beserta foto, nama, dan bagian tubuh target yang akan dihabisinya nanti malam. Samuel tersenyum sinis. Aku terima uangnya. Kau hanya perlu menunggu kabarnya nanti malam, ujar Samuel. Malam itu, selesai makan malam bersama, Samuel masuk ke ruangan tempat Robert biasanya melakukan ritual. Asap dari perapin tampak sudah memenuhi ruangan. Perlahan tapi pasti, Samuel mulai merapal mantra dengan mata terpejam. Foto itu ia asapi dan ia rusak di beberapa bagian tubuhnya sesekali. Seringai menyeramkan terlihat dari wajah Samuel ketika ia merusak foto tersebut. Sementara itu, di tempat yang jauh dari sana, seorang laki-laki berusia 40 tahunan tampak sedang duduk bersama beberapa orang teman-temannya di sebuah tempat dengan penerangan yang sangat minim. Saat laki-laki itu sedang minum, tiba-tiba saja minuman yang baru meluncur masuk melewati tenggorokannya itu menyembur keluar tanpa bisa dikendalikan. Seketika, gelas minuman yang dipegang oleh pria itu jatuh dari genggaman tangannya, lalu pecah, menghantam lantai dengan suara yang nyaring. Tubuhnya terhuyung, kursi yang didudukinya bahkan sampai tergeser kasar ke belakang. Han, kenapa kau? Seru salah satu temannya panik. Lelaki yang tak lain adalah Handi itu mencoba berbicara, namun yang keluar dari mulutnya hanya batuk berat disertai gumpalan darah hitam yang keluar semakin banyak dari mulut serta hidungnya. Mata lelaki itu membelalak, wajahnya pucat pasi karena kesulitan bernafas. Tolong, ucapnya terbata sebelum tubuhnya ambruk ke lantai. Teman-temannya segera berhamburan. Ada yang mencoba menopang kepala Handi, ada pula yang panik mencari air putih. Namun semakin mereka bergerak, kondisi Handi justru semakin memburuk. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun tak beraturan, dan dari sudut matanya perlahan mengalir cairan merah mirip darah. Ini aneh, ini santet, gumam salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Belum sempat ada yang berbuat lebih jauh, tubuh Handi mengejang, punggungnya melengkung tak wajar, jari-jarinya mencengkram lantai. Lalu dengan satu tarikan nafas panjang, semuanya berhenti. Hening. Tak ada lagi suara nafas dari Handi, dan tubuhnya kini tak lagi bergerak. Salah satu temannya menempelkan telinga ke dada Handi, lalu menatap yang lain dengan wajah penuh ketakutan. Dia sudah mati. Di tempat lain, jauh dari tempat itu, Samuel membuka matanya perlahan. Asap di ruangan ritual itu masih cukup tebal. Samuel tampak tersenyum tipis.
Sudah selesai. Gumamnya pelan seraya bangkit berdiri lalu keluar dari ruangan itu seolah tak terjadi apa-apa. Di ruang tengah, Robert sedang duduk-duduk bersama Parasit, Rowan dan juga Sidang. Kau sudah selesai? Tanya Robert tanpa menoleh. Samuel mengangguk. Iya, jawab Samuel singkat. Robert pun tak bertanya lebih jauh. Dia hanya menarik nafas panjang dan mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Lalu tak lama, setelah Samuel duduk, bahkan Parasit juga belum sempat bertanya lebih jauh pada Samuel, mendadak ponsel lelaki parubaya itu berdering heboh. Segera Parasit mengangkat panggilan itu. Halo? Hah? Apa? Ujar Parasit dengan raut wajah yang seolah tak percaya. Wajah Parasit berubah drastis. Tangannya gemetar, bahkan keringat dingin mulai keluar dan mengalir di pelipisnya. Baik, aku mengerti. Ucapnya pelan, lalu panggilan itu terputus. Pak Parasit menoleh ke arah Samuel. Andi mati. Ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Samuel hanya menatapnya datar. Kan aku sudah bilang, kau hanya perlu menunggu kabarnya, kata Samuel santai seraya menyalakan rokok. Pak Rasi terdiam, antara lega dan takut bercampur menjadi satu. Membunuh itu seperti narkoba. Sekali kau mencobanya, maka kau akan terus ketagihan, ujar Samuel sambil tersenyum sinis menatap ke arah Parasit. Mendengar perkataan Samuel itu, Pak Rasid tampak menelan ludah. Jari-jarinya terlihat saling bertautan. Mungkin ia sedang mencoba untuk menenangkan perasaannya sendiri. Malam itu berlalu dengan keheningan. Dari kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar ramai, hal yang biasa bagi mereka yang tinggal di desa tersebut. Samuel, Sidang, Rowan dan Robert tidur di ruang tengah. Sementara Pak Rashid tidur di kamar Robert dan Nara tidur di kamar bekas Rowan yang kemudian ditempati oleh Sidang dan Samuel. Terlihat Sidang sudah tertidur cukup lelap dengan kaki yang ditaruh di atas tubuh Samuel, sedangkan Rowan tidur dengan membelakangi Samuel, sementara Robert masih tampak terjaga. Di keesokan paginya, gadisku, cantikku, bahenolku, ayo makan sini, makan sama papa, ujar Sidang seraya mengguncang-guncangkan mangkok berisi makanan untuk anak anjing yang baru diadopsinya itu. Rowan yang mendengarnya langsung mengejek. Sia-sia kau juluki dia seperti itu, Dang. Nanti setelah dewasa, dia akan kawin dengan anjing lain, dan kau hanya akan kebagian merawat anak-anaknya saja, ujar Rowan. Mendengar itu, Sidang langsung menatap Rowan dengan kesal. Ya memang seperti itu harusnya. Memangnya kenapa? Sidang, ayo kita berangkat ke rumah orang yang kusebutkan kemarin itu, ajak Samuel yang sudah berpakaian rapi di pagi itu. Mau kemana kalian berdua? Tanya Rowan penasaran. Bukan urusanmu, ujar Samuel dan Sidang bersamaan. Dasar. Selesai. Luar biasa kisah Robert. Samuel ngeri banget kan? Sakti banget ya. Langsung dikerjain malam itu juga, dan langsung pesaing bisnisnya Parasit selesai. Handi. Di sini membuktikan bahwa Samuel memang memiliki kesaktian yang gak kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Dan juga, ini saya setuju banget nih sama Samuel nih. Gimana dia udah bilang sama Robert, Bet, jangan mau kalau cuma dimanfaatin sama Parasit. Kasih harga, kasih tarif tuh kalau dia minta tolong. Wah, Robert udah paham nih. Karena memang Robert sendiri tahu bahwa Parasit ini adalah tipikal orang yang suka memanfaatkan orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu untuk memanfaatkan orang lain. Jadi Robert sebenarnya bukan karena bodoh ya, tapi Robert juga simbiosis mutualisme. Dia butuh Rowan kerja. Oke, dia melakukan. Yang penting Rowan bisa bekerja dengan Parasit, diberikan pekerjaan karena Rowan sudah berkeluarga. Tapi tidak dengan Samuel. Begitu Parasit minta tolong, gak main-main. 20 juta untuk satu nyawa. Ya kan? Memang ya,
Ya murah sih, nyawa kan nggak bisa dinilai ya, 20 juta harusnya murah, tapi di sini Pak Rashid ya mau nggak mau harus bayar. Dan di sini Samuel nggak main-main. Dia minta uang di muka, uang cash di depan muka, baru malamnya dikerjain. Tapi hasilnya langsung terbukti, kelar langsung si Andinya. Waduh, 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 keren banget. Dan bagaimana di sini juga. Nih di awal kisah tadi kan Robert sama Samuel sempat ngobrol tuh di dalam hutan. Dia nanya ya kan, ini Rowan kira-kira subur nggak? Nah maksudnya apa dia nanya gitu? Terus ketika dijawab sama Robert, dia bilang, wah kalau gitu aku harus cepat. Sebenarnya ada apa sih? Kayak ada hal buruk nih, kayak ada sesuatu yang disimpan sama Samuel. Tapi di sini Robert juga sebenarnya dicuriga nih. Tapi sidang menegaskan kepada Rowan bahwasanya Samuel itu orang baik. Tapi saya juga berharap Samuel baik sih, karena ini udah keren nih kisahnya. Ada lengkap semuanya ada ya. Robert, Samuel, sidang, Rowan. Jadi lengkap. Sayang banget kalau sampai Samuel ternyata jahat. Dan yang saya suka juga dari kisah Robert ini, bagaimana Om Ras bisa menggambarkan suasana hutan, sungai Kalimantan, dan apa ya, kerukunan umat beragama di sana. Dan seperti Robert yang hidupnya ini kayak apa ya, Robert hidupnya sederhana, menyatu dengan alam, tapi kayak bermanfaat dan membahagiakan semua orang di sekitarnya. Dia bawa 2 ekor babi hutan, teman-teman. Dari dalam hutan dia bawa jauh-jauh, dia bopong. Dan dia cuma ngambil 2 kilo tuh, selebihnya dia jual. Ya dijualnya dengan harga yang murah, dan warga itu nungguin Robert tiap kali dia berburu. Dia cuma ngambil 2 kilo, bayangin deh teman-teman. Padahal kan secara Robert duitnya udah banyak, ya kan, sekali beraksi aja berapa juta tuh duitnya udah banyak. Tapi dia melakukan itu semua, yang pasti dia hobi berburu, yang kedua dia ingin berbagi. Jadi apa ya, ini keren banget ya. Saya makin suka nih sama kisah Robert, makin jatuh cinta. Dan juga kaya banget ya, di sini dia ada alaminya, ada horornya juga, santetnya. Jadi kayak semuanya dapat, termasuk Robert yang juga suka menolong. Terbukti dengan gadis yang bernama Nara itu nggak pakai banyak ngomong. Dia ngelihat, oh gadisnya sedih, udah bawa pulang. Kan nggak, jarang-jarang tuh bisa jadi aja dia orang jahat kan, atau pura-pura atau bagaimana. Tapi di sini Robert karena niatnya ikhlas untuk menolong, luar biasa. Om Ras, terima kasih atas konsistensinya yang terus di setiap minggunya menghibur kami semua dengan kisah Robert ya. Terima kasih Om Ras. Dan juga, oh ya sidang nih, sidang suka makanin mie mentah teman-teman. Aduh, jadi mie mentah tuh biasanya, ini ada nih teman saya di studio nih, dikeremes-keremes ya kan, dikasih bumbu nggak pakai minyak, dimakan. Aduh, sidang jangan sering-sering, itu bahaya, lambung kamu nanti lengket ya kan. Oke, terima kasih Om Ras sekali lagi. Dan juga buat teman-teman, semoga terhibur. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan, dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, dijadikan sebagai hiburan saja. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.